Rocky, makasih ya udah nerima Anggi dan juga kawan-kawan dari Medan, Sumatera Utara berkunjung bersilaturahmi sampai ke tanah Bogor sini, ya kan? Kalau misalnya kalau misalnya beberapa waktu yang silam Bang Rocky juga sempat ketemu sama Anggi di Medan. Ini kali kedua kita ketemu. Iya, saya ingat waktu itu di bawah pohon. Saya boleh tanya lebih detail pohonnya pohon apa kalau ingat? Itu pohon beringin yang nomor 4, 1, 2, 3, 4. Dari kanan atau dari kiri? Dari depan. Makasih ya Bang udah udah dijamu, bahkan udah dimasakin pisang bakar coklat dan juga es krim dan kacang rebus dan lain-lain. Ini investasi jadi. Oke. Ada di balik batu ya? Ada di balik batu benar. Kelihatan. Kalau saya ke Medan nanti atau ke. Siap. Jangankan pisang, pohonnya saya kasih. Ini biasa Medan langsung segala ditawarkan. Oke, Anggi. Bang Rocky sebenarnya kesini tuh pengen ngobrol-ngobrol sama Bang Rocky. Ya. Terima kasih ya dapat. Ayo, mana tadi? Apa namanya tadi tuh? Itu tuh. Karena kebetulan beberapa hari. Saya mesti tunjukkan dulu pada viewer. Saya dapat ulos. Di dalam rangka beberapa hari yang lalu, itu adalah Hari Ulos Nasional. Ini kita kasih salah satu karya pelaku UMKM-nya Sumut, yaitu pouch ulos. Nah, kalau saya tanya, ini kira-kiranya dipakai sendiri atau mau dikasih sama seseorang? Seandainya kamu yang pakai, saya lebih bahagia tuh. Iya. Ini berarti saya yang ngasih, dikasih lagi ke saya ya? Iya, atas nama kemanusiaan yang ada di rantau. Ya, terima kasih ini ulos. Ini juga ada ulos ini, tapi ini dari Peru. Dari Peru. Jauh benua yang lain itu, tapi selalu ada semacam femininity di dalam ulos itu. Di mana-mana ulos itu selalu dekat dengan ruang keluarga yang intinya adalah ruang perempuan tuh. Nah, ini sebenarnya jadi menarik nih ketika Bang Rocky bilang ruang perempuan. Kalau misalnya biasa ada orang yang ngobrol sama Abang soal politik, soal pemerintah gitu ya, itu pemerintahan itu mungkin adalah hal yang biasa. Tapi saya itu cenderung ingin bertanya soal equality gender sama Abang, gitu ya kan. Dan kebetulan sudah Abang singgung tadi ruang perempuan. Kalau misalnya kita lihat record ke belakang, Abang kan juga salah satu pendiri untuk yang Setara Institute. Ya, itu berbentuk LSM bukan ya? LSM itu sama dulu Gus Dur bikin di situ, Asumadi Asra, Hendardi, teman-teman LSM zaman dulu, dalam upaya untuk menghasilkan ulang civil society dan juga termasuk hak perempuan untuk menghasilkan ulang Indonesia. Nah, jadi Setara Institute ini LSM yang kurang lebih menjadi wadah untuk bisa mendorong perempuan dalam berpartisipasi dari segala ruang, termasuk salah satunya adalah ruang partisipasi politik, begitu ya? Nggak jauh-jauh juga sih dari politik kalau ngomong soal pasti, karena seluruh hidup manusia itu hanya bisa diselenggarakan kalau ada politik yang berbasis keadilan tuh. Dan politik yang basisnya keadilan hanya dimengerti oleh kaum perempuan. Karena dari awal rahim perempuan itu adalah sumber rezeki manusia tuh. Jadi kalau perempuan berpolitik, dia nggak perlu diajarin John Locke, John Rawls, karena rahimnya sendiri adalah tempat keadilan diproduksi. Waktu dia hamil, dia mesti berbagi psikologi dengan bayinya, dengan janinnya. Dia mesti berbagi nutrisi dengan calon manusia baru. Jadi dari awal perempuan itu terlatih untuk peka pada keadilan. Sampai anaknya masuk TK, dia mesti lihat dompetnya cukup nggak buat jajan anaknya. Dia pikirin masa depannya. Jadi politik keadilan itu mulai dari rahim perempuan sampai pada urusan APBN tuh. Nah, ini jadi saya pengen nanya nih, kalau misalnya memang sebegitu dininya partisipasi politik perempuan, bahkan sejak mulai dari proses persalinan saja sudah belajar untuk berpolitik, begitu ya. Kalau misalnya kita bicara Pilpres 2024, apakah representasi perempuan cukup mumpuni untuk itu, Bang? Iya, ada tokoh perempuan, Ibu Puan misalnya. Siapa, Bang? Ibu Puan Maharani berupaya. Ibu Risma itu. Tapi kita mesti bedakan politik perempuan yang basisnya adalah
sebut aja ethics of care. Oke. Dan perempuan yang justru walaupun dia perempuan tapi dia bertingkah laku seperti Queen Bee gitu. Ada istilah Queen Bee syndrome. Jadi perempuan itu menganggap dia bisa atur segala-galanya. Apa namanya, sindrom bahasa Indonesia apa tuh? Queen Bee, sindrom ratu lebah gitu. Oke. Yang memperalat orang lain hanya untuk kepentingannya. Nah di situ saya anggap bahwa kita mesti ucapkan satu kali selamanya bahwa yang disebut politik perempuan adalah politik yang basisnya care, bukan right, bukan eksploitasi, bukan akumulasi, tapi distribusi itu. Di situ baru kita lihat bahwa seorang perempuan bisa juga tidak mengerti ethics politik yang feminin, bukan feminin, yang feminis itu. Justru ada laki-laki yang kendati gendernya adalah pria, tapi dia paham tentang ethics of care. Saya mengajar feminisme, saya aktif di beberapa kajian perempuan, sehingga saya bisa bilang I am a male feminist. Saya seorang feminis yang berkelamin laki-laki itu. Orang lain juga bisa klaim begitu tuh. Jadi kita ingin lihat Indonesia itu diasuh oleh ethics of care yang dasarnya adalah pengalaman perempuan dengan ketidakadilan. Itu kira-kira. Kalau misalnya tadi Bang Rocky sudah sebutkan dua tokoh, Ibu Puan dan juga Ibu Risma, apa salah satunya punya Queen Bee syndrome tadi? Saya kira dua-duanya ada Queen Bee syndrome ya. Karena atau mungkin mana yang lebih dominan? Kadang-kadang dalam isu penampilan publik, Ibu Risma memperlihatkan Queen Bee syndrome tuh. Sementara Puan dikurung sebetulnya oleh semacam feodalisme, sehingga orang nggak punya jarak, bukan nggak punya jarak, orang nggak punya jarak dengan Ibu Risma, tapi orang anggap Ibu Risma itu apa namanya, perangai maskulinnya kuat sekali, perangai patriarkinya tuh. Sementara Puan justru orang menganggap susah untuk melekat pada Puan, karena Puan punya jarak yang namanya feodalisme. Kira-kira itu pandangan saya sebelum disurvei ya. Nggak apa-apa, kan sharing ya. Sharing. Tapi kan kalau misalnya kita bicara representasi politik perempuan gitu ya, ketika dia siapapun itu atau para tokoh gitu ya mengajukan diri atau menunjukkan diri, itu kan sudah menunjukkan bahwa dia mau berpartisipasi dalam politik, dan itu patut diapresiasi karena representasi perempuan dalam politik memang cenderung masih kurang begitu ya. Dan proses atau perjalanan politik ketika dia menunjukkan Queen Bee syndrome tadi, apakah itu masih bisa dikurangi sehingga tidak menjadi pembatas ketika dia maju atau dipilih sama orang? Ya, problemnya saya mendorong siapapun, terutama kaum perempuan, untuk masuk di dalam politik, bahkan melalui affirmative action, melalui caucus perempuan itu. Tapi problem kita di ujung nanti ada barrier yang namanya presidential threshold gitu. Jadi banyak perempuan yang menginginkan untuk diuji sebagai pemimpin. Kamu misalnya tuh. Tapi nanti orang nanya tiketnya dari mana? Anda nggak punya partai kan? Apalagi kalau punya partai tetap mesti pakai aturan 20% tuh. Jadi secara hukum terhalanglah ide untuk menghasilkan keadilan karena barrier itu tuh. Pagar yang disebut presidential threshold. Nah, pagar itu dibuat oleh laki-laki, kepentingan laki-laki, dengan maksud pengendalian, dengan maksud memonopoli itu. Itu buruknya politik Indonesia. Jadi kita bilang gender equality, iya gender equality di dalam konsep, di ujungnya itu tetap diatur oleh kaum patriarki, iya patriarki, yang nggak paham bahwa kompetisi itu harus dibuka sejak awal, bukan ditunggu dipamerkan. Silakan berkompetisi, tapi di ujung dipakai kuota, kan itu buruk kan. Apalagi pada perempuan itu lebih keras lagi kuotanya tuh. Ada kuota kebudayaan juga di situ kan, dimana dia akan diolok-olok, itu ngapain sih berpolitik tuh, urus rumah tangga aja lah. Kan itu buruk sebetulnya. Padahal demokrasi adalah hak setiap makhluk. Jadi kalau misalnya dia pada akhirnya memutuskan untuk berpolitik, apakah posisi atau perannya sebagai ibu rumah tangga perlu dikurangi atau perlu dihilangkan atau berjalan beriringan? Istilah ibu rumah tangga itu istilah jadul, seolah-olah harus masak. Padahal kita bisa masak pakai timer, pakai microwave kan, bisa di setel dari handphone kamu kan. Jadi nggak ada poin lagi gitu. Ngurus anak bagi aja sama suami kan. Saya bisa berteori ya karena saya belum punya pengalaman. Tapi bagi saya teknologi bisa menyelesaikan banyak hal gitu. Dan itu yang belum dipahami begitu banyak orang, karena masyarakat secara umum nilai patriarki itu sangat melekat begitu ya. Itu dipengaruhi, kalau saya pribadi melihatnya dipengaruhi oleh banyak hal, kultur,
lingkungan, Structure. ya dan macam-macam begitu. Jadi penilaian terhadap definisi ibu rumah tangga masih sebatas memasak di dapur, mencuci di mencuci pakaian lah atau mencuci piring dan sebagainya. Dan ketika memutuskan untuk berpartisipasi dalam politik, tetap harus tidak boleh menanggalkan peran itu gitu ya Bang ya. Wah, itu kalau kamu kampanyekan ini itu satu dapil kamu udah dapat gitu kan. Karena kamu mengerti itu, karena orang anggap perempuan itu atau ibu rumah tangga itu dalam bahasa Inggris housewife. Jadi kan emangnya si ibu itu, si perempuan kawin dengan rumah sehingga disebut housewife gitu kan. Padahal sebetulnya dia punya fungsi untuk membesarkan generasi itu. Oke. Jadi fungsi itu yang dilupakan orang, bahwa perempuan itu diberi hak istimewa oleh alam untuk menghidupkan generasi. Nggak mungkin ada pada laki-laki. Nah, karena dia ingin meneruskan generasi, mestinya kebijakan publik itu dia yang buat. Kan logikanya begitu kan? Tapi justru ketika seorang perempuan atau mungkin pasangan yang memahami peran perempuan sebagai fungsi regenerasi tadi dan mendidik dan membimbing, itu dikaitkan dengan kuantitas waktu. Jadi membangun generasi harus mendampingi anak setiap waktu, mengajar anak setiap waktu dan lain sebagainya. Itu artinya kultur perbudakan itu dilekatkan, seolah-olah kan memang dari dulu perempuan itu dianggap sebagai the unspeakable, nggak boleh bantah-bantahan itu. Tapi kita masuk di dalam era di mana perempuan sekarang the unstoppable. Dia nggak bisa dihentikan lagi karena dia bisa mengakselerasi pikirannya itu bertemu dengan perempuan di tingkat dunia hanya melalui smartphone-nya kan. Yeah. Jadi nggak mungkin dia dikembalikan pada sekedar subjek domestik. Nah, itu yang mesti kita dorong sebetulnya tuh. Dan banyak perempuan yang masuk ke partai bikin kaukus. Seharusnya kaukus perempuan itu dia otonom dari tutorisasi atau mentorisasi partai. Tapi yang terjadi adalah kalau dia ada di kaukus, dia tetap disetir oleh partainya yang patriarkis gitu kan. Mestinya kita hormati bahwa orang bikin kaukus justru untuk keluar dari hierarki kepartaian itu. Itu yang belum nyampe. Nah, itu pentingnya pelajaran semacam ini dimulai dari Medan. Karena Medan itu kesetaraan itu luar biasa. Jadi perempuan Medan kalau dia nggak suka dia bisa bantah aja kan. Sama seperti kamu lagi bantah-bantah saya. Waduh, tapi kayaknya saya nggak dikasih lagi nanti berkunjung ke sini ya, nggak usah ada Anggi datang lagi 3 kali gitu ya. Harus 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Jadi balik pada tadi, ide untuk mengaktifkan politik perempuan harus juga setara atau paralel dengan ide untuk mendemokratiskan sistem pemilu kita. Sistem pemilu kita nggak demokratis. Anggota DPR harus disaring lewat partai politik, dan di dalam partai politik ditentukan Anda punya resources apa itu. Walaupun Anda pinter, kalau kan untuk dapat konstituen mesti nyogok gitu kan. Dan perempuan susah untuk nyogok karena dia merasa ngapain sih mesti nyogok gitu kan. Jadi sebetulnya hati nurani terganggu kalau nyogok tuh. Nah, yang korupsi itu ya betul-betul dia konsumsi aja tuh ide patriarkis, perempuan yang korupsi itu kan. Tapi juga kalau perempuan korupsi, hukumannya lebih berat loh dari laki-laki kan. Diolok-olok, diejek gitu. Hukuman sosial. Ya, hukuman sosial lebih berat. Jadi perempuan selalu dapat beban berlapis-lapis. Betul. Dibebani secara kebudayaan, dihalangi secara politik, dan disingkirkan secara hukum. Jadi berat itu. Dan itu mungkin jadi salah satu konsideran kenapa perempuan sangat kurang sekali untuk berpartisipasi dalam politik. Nah, itu juga konsideran kenapa saya pro politik perempuan. Nah, kalau misalnya bicara pro politik gitu ya, kalau tadi kita bicara pro politik perempuan, sekarang saya penasaran karena tadi sudah saya singgung terkait dengan kontestasi politik di 2024 ini sebenarnya udah mulai dari sekarang ya. Kita tidak mengabaikan situasi itu. Di mana-mana sudah terdapat gambaran-gambaran atau sentilan-sentilan tokoh-tokoh yang mungkin akan berkontestasi dalam 2024 gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara politik 2024 terlepas dari sisi gender perempuan laki-laki, saya mau nanya dari perspektif kombinasi. Boleh Abang menyampaikan terkait dengan koalisi perempuan laki-laki atau mungkin dari segi sipil dan militer, bagaimana, Bang? Ya, itu kebiasaan kita itu seolah-olah wise itu, bijak kalau ada kombinasi itu. Padahal bisa itu kombinasi antara si bodoh dan si dungu kan.
Bisa begitu, tapi Si dipaksakan. bodoh dan si dungu. Iya, atau kombinasi soal yang religius dan nasionalis itu. Seolah-olah yang sana pasti religius, yang sini nasionalis kan. Oke. Padahal sebetulnya kualitas itu bisa ada dua kualitas yang kita bedakan ada pada diri satu orang ini. Sehingga dia aja yang milih kan siapa yang mau jadi wakilnya tuh. Betul. Tapi kan selalu dibilang politik Indonesia kan masih berlangsung yang disebut politik aliran itu. Yang nasionalis harus bergabung dengan yang religius supaya konstituennya bertambah. Yang Jawa harus gandeng yang luar Jawa supaya ada keseimbangan. Padahal sebetulnya cara semacam itu menghina kita, seolah-olah kita nggak bisa lebih luas daripada itu poinnya tuh. Nah ini bagian ini yang saya anggap sebagai juga sistem patriarkis tuh. Karena menghalangi orang dengan beban-beban yang nggak masuk akal kan tuh. Patriarkis kan begitu kan, nggak masuk akal tapi pertanyaan ini justru muncul ketika kita bicara soal histori presiden dan wakil presiden gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ke belakang, kombinasi itu memang cenderung adalah representasi militer, non militer atau sipil, kedua-duanya sipil. Makanya tadi saya tanya sama Abang, referensi politik ketika kita bicara soal kombinasi militer dan sipil seperti apa? Seolah-olah ya itu mesti ada sipil militer, Jawa non Jawa itu. Kalau kita lihat misalnya sistem parlementer dulu kita, lebih banyak perdana menteri yang berasal dari Sumatera. Burhanuddin Harahap, Amir Syarifuddin tuh, Syafruddin Prawira Negara itu dari Sumatera. Hatta, Syahrir. Jadi sebetulnya itu nggak ada genealogi bahwa seolah-olah harus Jawa. Enggak, dalam keadaan bebas. Iya, dan keadaan kritis kita butuh pemimpin yang berkualitas gitu. Yang intelektualitasnya mendahului elektabilitasnya tuh. Kalau yang sekarang kan ya elektabilitas iya, tapi intelektualitas nggak bisa, nggak ada. Sehingga bangsa ini justru merosot karena pemimpin yang sekarang di negeri Wakanda itu nggak mampu berpikir konseptual. Apalagi berpikir tentang ethics of care gitu kan. Yang tadi disampaikan di awal. Ya, arogan kita bangun infrastruktur. Ngapain bangun infrastruktur? Hal yang nggak bakal diingat orang gitu kan. Tidak ada pembangunan manusia dalam pengertian keakraban berwarga negara tuh. Penghargaan terhadap perbedaan agama, seksualitas, orientasi macam-macam gitu kan. Kan kita masuk di dalam society 5.0 tuh. Di mana di situ diperlukan software baru yang isinya adalah heritage manusia, bahwa bumi dan manusia itu adalah satu paket, bahwa manusia dan serangga itu satu paket. Kalau saya meninggal, Anggi meninggal, itu sama statusnya dengan serangga yang meninggal atau cacing yang terjepit di akar cemara. Kita semua berubah jadi mineral kan. Bahwa ada angan-angan tentang surga langit, itu bukan urusan politik itu urusan orang yang menghendaki ada kehidupan di akhirat. Tapi justru saya melihat bahwa kalau misalnya orientasi pembangunannya secara infrastruktur itu akan jauh lebih mudah dinilai dan diingat dan dilihat karena secara progres kelihatan begitu dibandingkan dengan yang tadi Abang sebutkan yang penilaiannya itu secara kualitatif atau subjektif. Kalau misalnya Abang bisa melihat oh ini kurang, oh ini tidak. Tapi ketika masyarakat pada umumnya hanya melihat pembangunan dari segi infrastruktur, makanya itu menjadi prioritas utama yang di negeri Wakanda yang Abang bilang. Betul. Karena Presiden Wakanda ingin langsung diingat. Beda antara diingat dan dikenang gitu. Kan diingat karena ada gunting pita itu. Gunting pita. Seremonial. Iya, bandara di Majalengka itu. Begitu digunting nggak ada pesawat mampir ke situ. Sekarang jadi jadi bengkel pesawat kan. Gunting pita jalan tol di Kalimantan. Sekarang jalan itu yang melintas di situ ular. Karena nggak tahu mau angkut apa dari situ kan. Jadi kita tahu bahwa kalau kita bangun lalu headline-nya paling 2 hari itu. Kita bayangin misalnya seluruh jalan tol highway di Amerika itu sekarang nggak ada yang lewat di situ kan. Karena orang menganggap ngapain lagi lewat jalan itu yang kita sebut di lagu Road 66 itu udah nggak ada lagi. Dulu Road 66 orang bisa ngebut di situ. Sekarang itu mungkin sehari 2 mobil doang yang lewat di situ. Karena orang nggak butuh itu lagi itu. Orang pakai transportasi lain. Kita bikin kereta cepat yang lagi kasus di sini. Padahal untuk sampai ke Bandung banyak cara lebih cepat dari di kereta itu kan. Ini akibat dari orang yang ingin cepat dapat pujian, padahal otaknya nggak cepat berpikir gitu. Itu soalnya.
Iya. Ya kan? Jadi Jadi ya kamu sedang betul. jadi persoalan persepsi ya, bagaimana pembangunan itu dia tuh, infrastruktur itu persepsi. hanya ingin dilihat secara singkat gitu ya, diingat tapi tidak untuk dikenang. Iya, jembatan jalan tol di Korea dibongkar semua, di Jepang juga dibongkar-bongkarin tuh. Karena dianggap kasar itu kan. Mempertontonkan beton, ngapain tontonin beton? Apalagi milenial sekarang dia nggak perlu punya mobil pribadi kok. Dia nebeng aja tuh kan. Kalau kita lihat milenial dunia sekarang, dia bahkan nggak pengen ke mall lagi. Kalau dia butuh baju, dia buka Instagram, baju siapa yang bekas yang bisa ditukar tambah itu. Iya. Kan ada milenial Irlandia, dia taruh di Instagram, sehingga milenial di Brasil bisa tukar-tukaran baju itu. Jadi maunya buat apa kan? Karena semuanya masuk di dalam ide baru, environmental ethics itu. Betul. Lindungi lingkungan itu. Nah itu yang sering saya sebut ya, presiden bikin jalan tol, tapi jalan pikiran nggak dibangun, akibatnya Nah ini sepanjang. ini kalau misalnya abang sudah menilai pemimpin negara Wakanda, saya hanya mengutip kalimat abang gitu ya, pemimpin negara Wakanda secara Iya. holistik. Tapi kalau misalnya saya boleh bertanya, kebetulan saya dari Medan, Sumatera Utara, dan kita juga punya pemimpin dan ada orientasi pembangunan yang mungkin menjadi prioritas beliau, gitu Iya. ya. Dan saya penasaran kalau misalnya Bang Rocky melihat dan menilai pemimpin kami di Sumatera Utara bagaimana? Iya, saya ikuti track kepemimpinan Bang Edi, Edi Rahmayadi itu kan. Ada upaya dari awal untuk memperlihatkan kedisiplinan itu. Itu hal yang baik itu. Karena memimpin Medan itu tanpa disiplin itu artinya setiap saat bisa dibully dia tuh oleh rakyatnya atau oleh kelompok-kelompok macam-macam itu. Yang penting adalah di dalam kepemimpinan yang disipliner itu ada keakraban untuk menghasilkan persaudaraan antar etnis, persaudaraan antar bangsa di situ. Kan Medan itu adalah kota metropolitan kan. Medan benar-benar udah metropolis. Jadi orang menganggap Medan itu adalah bagian dari kota-kota di Pacific Basin itu, di seputar Danau Pasifik, Laut Pasifik itu kan. Sehingga kita mau lihat misalnya kalau sekarang karena pandemi itu produk, sebut aja produk ekonominya drop terus tuh, masih minus. Saya baca statistik kecil begitu. Indonesia juga masih minus. Indonesia masih minus 1,8 itu. Medan mungkin masih ya segitulah, minus 1,8. Tetapi kalau pemimpinnya punya kemampuan untuk menghasilkan harapan, maka orang nggak ragu memimpin tuh. Lain dengan Indonesia di tingkat nasional, ya orang udah nggak punya harapan pada Presiden Jokowi itu. Karena kegagalannya itu diperlihatkan di dalam statistik. Dan IMF nyata terus. Bayangkan misalnya di era Presiden Jokowi seluruh BUMN kita yang ada uang rakyat bangkrut itu. Dan orang mulai tahu bahwa Presiden Jokowi ternyata nggak mampu untuk memikirkan efek dari pencitraan dia itu ke depan itu. Jadi politik harapan nggak ada lagi orang taruh harapan pada Jokowi. Orang taruh harapan pada Anies, orang taruh harapan pada Ganjar. Tapi Ganjar kan menaruh harapan supaya Jokowi bantu kan, ya sama konyolnya juga kan. Nah Medan nggak begitu. Medan nggak ada yang disebut feodalisme itu. Yang ada adalah feodal dari Jakarta diekspor ke Medan, sehingga jadilah wali kota Medan kan. Padahal itu adalah pewarisan feodalisme sebetulnya, bukan pewarisan rasionalitas. Nah gubernur sekarang Bang Edi, dia pasti dilatih di dalam militer untuk berpikir rasional. Nah, militer tuh. Ya, oke. Militer yang dilatih berpikir rasional tuh. Tetapi ada hal lain yang mesti saya terangkan. Seolah-olah kalau dia militer lalu orang anggap itu supremasi militer terhadap sipil. Oke. Sebaliknya orang ingin sipil. Kenapa? Supaya supremasi sipil terhadap militer. Yang salah adalah konsepnya. Di dalam demokrasi bukan sipil supreme terhadap militer, tapi civilian value itu yang supreme. Jadi yang utama itu bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Nah sekarang kalau Pak Edi itu mengaktifkan nilai sipil dengan tadi mengembangkan kesetaraan, walaupun dia militer, tapi dia paham tentang civilian value. Lain dengan saya kasih contoh Presiden Jokowi, dia dari sipil, tapi prakteknya adalah military value tuh. Karena
nggak mau bercakap-cakap itu. Semua diputuskan lewat perpres, PP. Nggak ada pembicaraan deliberatif untuk menghasilkan kebijakan. Kan semua ditunjuk doang sama Presiden Jokowi kan. Berarti either itu civilian value sama military value itu bisa diciptakan, Bisa meskipun tidak punya background militer sama ya, sekali. ada orang yang sangat sipil tapi perilakunya militer gitu kan. Sama seperti Pak SBY itu sangat militer, tapi sangat sipil perilakunya tuh. Demikian sebaliknya tuh, Ibu Mega mungkin sangat sipil tapi militer value-nya tinggi sekali itu. Nah soal itu sebetulnya, Edi Rahmayadi namanya. Bang Edi Rahmayadi, Pak Edi Rahmayadi punya kesempatan untuk memperlihatkan bahwa dia datang dari tradisi militer, memanage komando itu, ada hierarki, tapi dia paham bahwa di dalam demokrasi yang unggul adalah civilian value, nilai sipil, bukan orang sipil gitu. Dengan cara itu dia dilepaskan dari beban sinisme bahwa itu militer. Nilai sipil itu artinya kalau ada lampu merah, orang sipil maupun orang militer harus berhenti karena itu aturan sipil. Kalau dia melanggar itu dia nggak ngerti peradaban itu kan. Tapi kalau misalnya tadi maksud Bang Rocky adalah punya kesempatan, beliau tuh artinya sudah terlambat karena kemarin bulan September itu sudah 3 tahun beliau menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara. Iya kan ada COVID segala macam gitu. ada pembenaran, ada pemakluman ya. Gitu. Tapi saya masih ingin lihat Gubernur Edi itu aktifkan kembali imajinasi Sumatera Utara untuk menghasilkan ulang 2 peradaban. Satu peradaban bisnis, dan di situ kita tahu pusat akumulasi adat, tapi juga peradaban distribusi, yaitu keadilan, kesetaraan, kemakmuran tuh. Dan saya pikir sangat mungkin kalau Gubernur Edi itu dekat dengan LSM, mau dipanggil sebagai narasumber bukan untuk mempercakapkan kebijakan, tapi untuk mempercakapkan alternatif kebijakan. Kan seringkali gubernur dipanggil kasih ceramah, yang dia terangkan adalah kebijakan dia tuh. Padahal orang mau agar supaya dia ucapkan hal yang tidak dia lakukan tapi masih ingin dia lakukan. Itu lebih berguna karena di situ ada harapan. Kalau menerangkan yang sedang terjadi, orang nggak peduli kan, orang bisa baca koran kan. Jadi pentingnya pemimpin itu dia harus terus-menerus mengucapkan politics of hope itu. Berarti itu memenuhi salah satu kriteria konseptual yang Abang bilang di awal tadi ya? Apa tuh? Ketika beliau menerima LSM untuk berdialog, bukan berbicara terkait dengan program kerja, tapi hal-hal yang bisa disampaikan apa nih yang ada dipikirkan beliau dan belum dikerjakan tapi akan dikerjakan. Nah itu pentingnya. Jadi percakapan itu diperlukan untuk menghasilkan alternatif. Misalnya setiap minggu ketemu wartawan, wartawan biasa yang kadangkala nggak terekspos padahal dia punya data dari kecamatan tuh. Ketemu dengan dosen-dosen muda itu, ketemu dengan seniman. Itu dulu pernah dilakukan oleh di Prancis, Perdana Menteri François Mitterrand. Setiap minggu dia kumpulin macam-macam faksi tuh. Oposisi dikumpulin, wartawan paling kritis dikumpulin. Apa namanya? Ya representasi lah ya. Iya, seniman, sehingga dia selalu well informed. Nah, kalau setiap minggu misalnya bicara begitu, nggak usah pakai standar ada moderator, ngoceh aja kan. Di situ dapat perspektif tuh. Tapi ntar kata masyarakat kerjanya audiensi mulu. Nggak ada soal kan, masyarakat pada akhirnya akan tahu bahwa audiensi itu menghasilkan konsep gitu. Ya, daripada rapat nggak ada hasilnya kan. Beda ya rapat sama audiensi dan ini ya. Audiensi itu lebih akrab. Tapi jangan disebut audiensi, bilang aja sinergi, hearing, enggak, percakapan sore hari itu. Ya sebenarnya atau jangan pagi-pagi belum bangun. Sore kan, sore hari. Atau malam kayak kita gini. Iya betul. Ya kan? Iya tapi lampunya jangan yang kayak gini. Oh ya. Nanti jadi film pendek. Gitu Andi. Aduh ini kayaknya kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol tahu-tahu jamnya udah menunjukkan jam pagi aja ya Bang ya. Nggak kerasa ngobrol sama Bang udah kita bicara soal equality gender, representasi politik perempuan, terus juga kombinasi untuk Pilpres dan juga 2024 gitu ya. Terakhir sih mungkin apa? Undangan. Kenapa Abang berasumsi bahwa saya akan menanyakan itu? Ya selalu kalau terakhir orang atau mengundang atau diundang. Ingin diundang. Kenapa Anggi? Saya jadi lupa tadi mau nanya apa.
Kalau nggak nanti banyak komen nanti di Instagram. Atau ada sesi berikutnya khusus untuk sesi itu ya. Karena sebenarnya Bukan sesi berikut, sesi panjang. sesi berikut dan panjang. Ya 3 periode. Aduh, 3 periode. Oke. Nah, Rocky terima kasih Ya. banyak. Semoga nanti ada kesempatan main ke Medan, dan bukan cuma ke Medan, harus mampir di daerah saya yaitu di Tembung, Deli Serdang, supaya teman-teman netizen juga tahu bahwa Sumatera Utara itu bukan hanya kota Medan ya. Oh iya, tapi saya tahu Tembung itu ada yang disebut simpang nasib. Simpang jodoh. Simpang jodoh. Nah, tuh, kalau misalnya udah bicara unavoidable questions, jadi nggak mau nyebutin Iya, kata saya jodoh ya. menghindari itu. Saya mau kamu yang sebutin. Semoga nanti bisa mampir ke Tembung, Deli Serdang. Dan kalau misalnya nanti saya main ke Bogor lagi, semoga masih bisa diterima untuk bertamu ke sini. Oke, ini bukan Bogor sebetulnya. Ini New Brastagi. New Brastagi, waduh. Iya, Kayaknya karena suasananya sama dengan Brastagi itu. Ada dingin, ada kehangatan. Dalam kedinginan itu ada kehangatan percakapan. bergantung dengan siapa Anda berbicara. Dan dengan tujuan apa? Terima kasih, Oke, Bang Rocky. Sehat ya, terus. salam buat Bang Edi. Iya.